Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mata kuliah Hukum Bisnis, perkenalkan nama saya Slamet Rianto, kelas MC 502, nomor induk mahasiswa 220201011010187, dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPUD. Baiklah, untuk menjawab soal-soal UAS, disuruh membuat PowerPoint atau paparan. Baiklah, ini dengan judul Pajak dan Kewajiban Perpajakan dalam Bisnis. Pajak dan kewajiban perpajakan dalam bisnis itu merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara. Bagi bisnis, pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha. Kewajiban perpajakan bisnis meliputi itu antara lain ada pajak penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diperoleh bisnis, terus pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak, terus pajak lainnya seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), bea, materai, dan lain-lain. Sektor bisnis yang terdampak itu kita ngambil salah satu contoh kasus Gayus Tambunan memberikan gambaran bahwa penggelapan pajak dapat terjadi di berbagai sektor bisnis. Beberapa sektor yang secara langsung atau tidak langsung terdampak antara lain industri manufaktur. Perusahaan manufaktur dapat melakukan manipulasi laporan keuangan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Jasa konsultasi pajak yang tidak bertanggung jawab dapat membantu perusahaan melakukan penggelapan pajak. E-commerce, pertumbuhan e-commerce yang pesat membuka celah bagi penggelapan pajak, terutama terkait PPN. Perbankan, kasus Gayus Tambunan menunjukkan bahwa rekening bank dapat digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan pajak. Berikutnya, UMKM juga rentan terhadap penggelapan pajak, terutama karena kekurangan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Kasus Gayus Tambunan dan kaitannya dengan hukum bisnis di Indonesia. Kasus Gayus Tambunan adalah contoh nyata pelanggaran hukum bisnis yang memiliki implikasi luas terhadap sistem perpajakan dan kepercayaan publik. Beberapa aspek hukum bisnis yang dilanggar dalam kasus ini antara lain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Pasal 3, Gayus terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mengurangi kewajiban pajak PT SAT. Terus di pasal 5 ayat 1 huruf A, Gayus terbukti menerima suap dari konsultan pajak untuk memuluskan perkara keberatan pajak. Berikutnya pasal 6 ayat 1 huruf A, Gayus terbukti memberikan hadiah kepada hakim yang menangani perkaranya. Pasal 22, Gayus terbukti dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses penyidikan. Yang berikutnya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK. Meskipun bukan konsumen dalam arti langsung, tindakan Gayus merugikan masyarakat secara luas karena mengurangi hak mereka atas penerimaan negara dari sektor pajak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu Undang-Undang Persaingan Usaha.
Kasus ini menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam sektor Gayus jasa konsultasi pajak, di mana Gayus menerima suap untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU. Gayus terbukti melakukan pencucian uang dengan menyimpan hasil korupsinya di berbagai rekening bank dan safe deposit box. Pentingnya kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan sangat penting bagi keberlangsungan bisnis dan pembangunan negara. Dengan membayar pajak dengan benar, bisnis turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dampak terhadap dunia usaha. Ketidakpercayaan terhadap institusi pajak. Karena kasus ini menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap institusi pajak. Pengusaha menjadi ragu dan khawatir bahwa sistem perpajakan yang ada tidak adil dan transparan. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Biaya kepatuhan yang lebih tinggi. Setelah kasus Gayus, pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Akibatnya dunia usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Citra buruk di mata investor. Kasus ini mencoreng citra Indonesia di mata investor asing. Investor menjadi khawatir akan resiko korupsi dan ketidakpastian hukum di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan investasi asing yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap masyarakat. Jadi kehilangan kepercayaan pada pemerintah, karena kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mampu memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Untuk kerugian ekonomi, korupsi ini di sektor pajak menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hilang akibat korupsi. Ketidakadilan. Masyarakat merasa tidak adil karena harus membayar pajak sementara oknum-oknum tertentu melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan ketidakstabilan. Upaya pemulihan. Setelah kasus Gayus Tambunan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki sistem perpajakan antara lain. Reformasi birokrasi. Pemerintah melakukan reformasi birokrasi di sektor perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penguatan pengawasan. Pemerintah memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap pegawai pajak. Penegakan hukum. Pemerintah menindak tegas pelaku koruptor atau korupsi di sektor perpajakan. Peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Analisis berdasarkan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tidak secara langsung mengatur kasus korupsi seperti yang dilakukan Gayus. Namun, semangat UU Cipta Kerja untuk menciptakan birokrasi yang efisiensi dan transparan dapat menjadi landasan untuk mencegah praktek korupsi di sektor perpajakan. Kesimpulan dari keseluruhan ini, dari contoh kasus Gayus Tambunan adalah potret buram penegakan hukum bisnis di Indonesia. Terdapat tumpang tindih regulasi dan lemahnya pengawasan yang memungkinkan praktik korupsi terjadi. Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang lebih tegas demi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.